Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat manusia dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, sebelumnya manusia di sini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dibekali akal dan hati, kemudian diciptakan untuk menjalankan tugas mulia sebagai hamba dan khalifah, serta hidup dalam hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal itu seperti apa ya? Hubungannya dengan Tuhan, itu hablum minallah. Kemudian horizontalnya seperti apa ya? Hubungannya kepada sesama dan alam, hablum minan nas dan hablum minallam. Tidak terlepas daripada tiga cakupan ini. Nah, baik, kita masuk kepada pengertian daripada hakikat manusia itu. Hakikat manusia adalah esensi atau kodrat alami manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi, dikatakan bahwasanya manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, bagaimana pembuktiannya? Tentunya ada dalam Al-Quran. Manusia itu diciptakan untuk apa di muka bumi ini ya? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi. Jadi hakikat manusia ini adalah makhluk yang kompleks dari aspek jasmani dan rohani. Nah, ini adalah sebuah pembuktian. Kemudian memiliki kesadaran diri, akal budi, moral untuk berpikir, beretika, serta bertanggung jawab, dan diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan dan akan menjadi khalifah di bumi, menjadikannya makhluk yang paling sempurna dengan tugas mulia untuk berbuat baik dan memberi manfaat bagi sesama, sesuai dengan firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Oke, jadi kita masuk kepada dimensi hakikat manusia itu seperti apa. Nah, sebelumnya perspektif umum dan filosofisnya, manusia itu ada kesatuan badan roh. Manusia adalah kesatuan utuh antara fisik itu badannya, dan non fisik itu roh atau psikisnya, psikologisnya. Nah, jadi kita masuk kepada dimensinya. Dimensi yang pertama itu manusia sebagai makhluk individu, memiliki keunikan, kesadaran diri, dan eksistensi pribadi. Bagaimana sih manusia ini memiliki keunikan? Ya, tentu saja mampu bertindak berdasarkan prinsip moral dan membedakan baik karena mempunyai akal. Nah, itu yang membedakannya dengan makhluk yang lain. Yang kedua, dimensi yang kedua itu makhluk sosial. Makhluk sosial di sini butuh hidup bersama, bermasyarakat, dan berinteraksi. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia itu butuh interaksi, saling tolong menolong, dia membutuhkan sesama, dan hidup dalam bermasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, yaitu zoon politikun. Ini zaman-zaman zoon politikun di Aristoteles. Selanjutnya, dimensi selanjutnya makhluk susila. Makhluk susila atau bermoral, mampu membedakan baik, buruk, memiliki moral dan etika. Nah, tentunya manusia itu memiliki hati nurani, mampu memahami dan berbuat sesuai norma, etika, serta bertanggung jawab secara susila. Nah, selanjutnya dimensi makhluk religius. Manusia ini menjadi makhluk religius atau beriman. Tentunya memiliki fitrah beragama, tujuan hidup spiritual, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Oke, lanjut. Manusia menjadi makhluk rasional, mampu berpikir logis, berilmu, dan mengembangkan diri. Tentunya manusia itu ya harus rasional, harus mampu berpikir secara logis, sistematis, dan universal tentunya. Karena berilmu di sini ya juga penting. Karena kenapa? Ya sesuai dengan ayat hadis Nabi yang tolabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Sungguhnya menuntut ilmu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan.
Lalu kita masuk kepada potensi dan pengembangan manusia. Potensinya ya tentu sudah disebutkan tadi, fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Lanjut kepada pengembangan manusianya, pendidikan filosofis dan normatif untuk mengembangkan potensi secara selaras, individualitas, sosialitas, kesusilaan, dan keagamaan. Nah, hierarki kebutuhan Maslow ada juga ya seperti fisik, aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Itu menjadi hierarki daripada kebutuhan manusia itu sendiri.